Usai sukses menggelar WSBK Mandalika 2022, NTB dapat cuan hingga 15 triliun. Lantas, dari mana sajakah uang tersebut? Usai suksesnya WSBK Mandalika 2022, NTB diketahui kebanjiran cuan hingga 15 triliun rupiah. Usut punya usut, ternyata uang ini berasal dari investasi. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, mencatat hingga Oktober 2022, realisasi investasi NTB mencapai 15,437 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut diklaim telah melampaui target capaian investasi selama tahun 2022 yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD NTB sebesar 15,428 triliun rupiah. Untuk target secara nasional, NTB mencapai 18,5 triliun rupiah dan insya Allah optimis akan mencapai target pemerintah pusat hingga 18,5 triliun rupiah di akhir tahun, ungkap Kepala DPM TPSP Haji Muhammad Rum dalam acara Rakor Satgas Percepatan Investasi. Sebagai informasi, satu hal yang ikut menaikkan angka investasi di NTB yaitu gelaran event internasional di sirkuit Mandalika. Gelaran event internasional ini mampu membuka peluang ekonomi dan menggerakkan industri pariwisata. Apalagi penciptaan banyaknya lapangan kerja baru dan tumbuhnya UMKM mampu mengurangi angka pengangguran di NTB. Terbukti kunjungan wisatawan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok meningkat mencapai 6.000 orang per hari. Artinya gelaran WSBK di sirkuit Mandalika sukses dilaksanakan. Terlihat dari jumlah penonton yang hadir melebihi ekspektasi pemerintah Provinsi NTB. Dari 50.000 penonton yang ditargetkan, jumlah penonton yang hadir mencapai 51.629 orang. Dari puluhan ribu penonton yang hadir, setidaknya ada investor yang melihat langsung potensi investasi, baik sektor ekonomi kreatif, perdagangan merchandise dan souvenir, maupun jasa penginapan dan kuliner yang ada di NTB. Selain karena suksesnya WSBK di Mandalika, menurut Rum, capaian investasi melampaui target RPJMD NTB tahun 2022 ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. Rum menyebut, target sebesar 18,5 triliun rupiah di akhir tahun ini bukanlah mustahil untuk dicapai. Terlebih ada perhelatan balap motor berkelas dunia di sirkuit Mandalika yang turut membuka peluang investasi di NTB. Tak hanya bagi masyarakat lokal, namun juga bagi pelaku usaha asing. Bagi masyarakat lokal, UMKM merupakan ladang dalam berkreativitas dan menjual produk lokal. Sedangkan bagi penanam modal asing atau PMA, peningkatan kerjasama di bidang penerbangan, pariwisata dan infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan yang baik merupakan ruang berinvestasi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti,
Ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023, setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.